Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa'iddu law mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Al-ayah. Jamaah yang mengharap ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, sewajarnya lah kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan karunia yang sangat banyak pada kita sekalian, sehingga tidak terhingga walaupun kita menghitungnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan disebarkan pada kita sekalian, alhamdulillah kita sudah dapat mengimaninya, tapi belum sampai dapat melaksanakannya secara baik sesuai dengan perintah Allah juga, atiiullah wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, supaya kita sekalian ini dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang merap ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, banyak tema pembicaraan dalam kehidupan keseharian kita yang dikatakan ataupun yang didengar. Masalah bela negara misalnya sekarang sedang ramai dibicarakan. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu di mana katanya kita harus bela negara, harus latihan itu latihan fisik dan lain sebagainya, itu dilaksanakan demi bela negara. Pertanyaannya, apakah betul bela negara hanya sekedar latihan fisik? Banyak aspek dalam bela negara itu. Yang pertama tentu saja dan biasanya yang utama dalam kehidupan bernegara, persiapan angkatan bersenjata, pasukan yang kuat, itu pun bagian penting dalam bela negara. Di kita memiliki, di situ ada para tentara, di sana para polisi juga, di situ ada pengaman itu pengaman ini. Tapi tidak cukup untuk itu. Ternyata kalau kita melihat Al-Quran, misalnya surat Al-Anfal ayat 60, Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum, dan persiapkanlah buat menghadapi mereka sekemampuan kalian, min quwwatin, dari kekuatan, wa min ribatil khaili, dan pasukan kuda. Kalau bahasa sekarang barangkali tentara, tapi kalimat yang pertama min quwwatin, sengaja Allah membuat kalimatnya di situ dengan bahasa Arabnya istilahnya nakiroh, yang tidak ditentukan satu persatu. Tapi kalau ingin ditentukan min quwwatin, dari kekuatan itu banyak aspeknya dalam bela negara. Kemampuan ilmu pengetahuan itu pun bagian daripada bela negara. Karena itu adanya pendidikan-pendidikan, malah sebelum penjajahan itu pesantren-pesantren, di sana para ulama, para kiai membangun pendidikan. Karena pendidikan yang ada pada waktu itu yang dikuasai oleh Belanda misalnya, bukan untuk bela negara, tapi dia untuk membela penjajahannya yang kekal di Indonesia. Tahun 45 Indonesia merdeka. Lalu apa langkah yang sudah dilakukan? Berdirilah lembaga-lembaga pendidikan, baik negara maupun swasta. Pada akhirnya niatnya adalah tidak lain untuk bela negara, dalam rangka agar supaya Indonesia dan NKRI ini tidak dikuasai oleh orang lain, baik dalam bidang teknologi maupun dalam bidang ekonomi, sosial, dan budayanya. Sekarang kita ini sudah lama merdeka, tetapi
Sudah sejauh mana kita bela negara tersebut? Penjajahan sekarang segala macam, mulai dari masalah peradaban sampai masalah kebudayaan sampai masalah ekonomi, kita dijajah sebenarnya, masih dijajah sekarang ini. Mau apa lagi? Dengan hutangnya yang besar misal kemarin, bahkan tempo hari ngeri sekali, kapal terbang yang sudah dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri ternyata tidak dibeli oleh presiden itu, tapi sekarang kena kritikan ada. Alhamdulillah katanya tidak jadi membeli kapal terbang dari luar negara itu. Padahal karya bagi mereka ilmuwan yang lulusan dari sekolah teknologi ini. Ke depan masih banyak yang harus dikerjakan. Mau ada kereta api cepat Bandung Jakarta, ternyata orang lain yang mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemana sebenarnya para ahli yang ada di sini? Ahli mesin di sini sudah ada dan lain sebagainya. Kenapa tidak memanfaatkan orang dalam saja? Lebih banyak menggaji orang luar. Apa kita akan terus seperti itu dijajah oleh orang lain? Belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Ini baru masalah ilmu pengetahuan saja. Karena itu kewajiban generasi muda adalah meningkatkan kualitas ilmu. Kualitas SDM di kita itu perlu ditingkatkan untuk menghadapi mereka yang tidak suka terhadap Islam. Kita baca sekarang bagaimana Donald Trump misalnya mencela habis-habisan terhadap umat Islam dan dilarang masuk ke negara mereka. Tapi orang mereka datang ke sini menikmati tempat tinggal di Indonesia. Bahkan perusahaan mereka banyak di sini. Tidak ada yang membenci. Mau apa ke depan? Islamofobia tetap diterapkan oleh negara-negara tertentu untuk menghabisi dunia Islam ini. Jangan dianggap enteng. Karena memang di Quran secara jelas sekali, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha dari engkau Muhammad, orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga engkau ridha dan mengikuti terhadap tata cara hidup mereka. Padahal kita sudah memiliki Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digandengkan dengan ilmu pengetahuan untuk membangun agama di sini, membangun bangsa dan memelihara NKRI. Saudara sekalian harus siap disebar ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok terpencil untuk jihad fisabilillah sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Jihad, ke-Irian adalah untuk jihad, ke NTT untuk jihad, ke Sulawesi, ke Borneo adalah untuk jihad juga, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jihad dalam bidang teknologi, jihad dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Barakallahu bil ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Jamaah yang merap ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bela negara. Dengan memiliki ilmu pengetahuan itu bagian daripada bela negara kita. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang mestinya dapat dilaksanakan oleh bangsa ini diberikan kepada orang lain. Mungkin pernah dengar akan banyak sekali ke sini datang orang-orang dari luar. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan sudah jelas sekali juga dimiliki oleh orang lain. Kalau kemarin misalnya kita pernah mendengar tentang kebakaran hutan, mereka yang membakar antara lain. Karena memang kita sudah sedemikian rupa memberikan kesempatan pada
mereka sebenarnya bukan untuk bela negara Indonesia, tetapi untuk merampok harta kekayaan yang ada di Indonesia. Dalam Al-Quran jelas sekali, dhuharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Sudah jelas sekali kerusakan di bumi dan di laut karena tindakan manusia. Untuk nanti dirasakan satu sama lain. Setelah saling merasakan, apakah dia akan kembali kepada ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau dalam kehidupan sekarang, apakah dia akan kembali misalnya pada peraturan perundang-undangan yang ada? Kita malah dijual negara itu sekarang sedang ramai. Saudara sekalian, setiap hari, setiap saat mendengar itu Freeport lagi, Freeport lagi, Freeport lagi. Mau apa? Kemana itu para ahli pertambangan dari university ini? Kok diberikan sama orang lain? Masalah korupsi misalnya, sekarang sedang ramai juga dibicarakan. Kemarin malah diperingati. Pertanyaannya, mau kemanakan negara ini oleh para koruptor itu? Pantas saja bila dulu ada yang namanya ilmu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah salah seorang sejarawan juga ahli pada saat itu di dunia Islam. Dia mengatakan bahwa negara itu terdiri atas 3 unsur. Yang pertama adalah para pejuang pendirinya. Yang kedua adalah para pembangun. Dan yang ketiga adalah para penikmat. Kita tahu kemerdekaan ini direbut dengan berbagai macam cara. Karena orang lain itu tidak ingin merdeka segala hal. Kemudian muncul para pembangun negara ini sudah melaksanakan pembangunan itu, pembangunan ini. Tapi muncul setelah pembangunan itu adalah para penikmat yang sekaligus para perusak di sini. Para koruptor adalah mereka para penikmat sekaligus adalah para perusaknya. Karena itu jamaah yang merap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, selama bela negara hanya sekedar wacana dan hanya sekedar bahasa, menurut saya tak akan ada negara ini dibela. Jangan dikira dengan membangun karakter, membangun akhlak pun itu bagian daripada bela negara. Dengan studi pun bagian daripada bela negara. Dengan bekerja pun dan membersihkan, menyucikan diri dari perbuatan korupsi adalah bagian daripada bela negara. Kaum muslimin di Indonesia sudah melaksanakan bela negara ini dalam berbagai aspeknya. Bahwa kalau ada orang para perusak seperti tadi, para penikmat itu, wajar dan seharusnya mendapat hukuman dengan keras. Karena itu fatwa dimungkinkan sekali para koruptor itu dihukum mati karena dia sudah merampok harta kekayaan negara dan itu harta kekayaan rakyat. Mudah-mudahan bela negara itu bukan hanya bahasa, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan perundang-undangan, kehidupan akhlak kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak disengaja, yang tampak ataupun tidak tampak. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami yang ada ataupun telah tiada. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa mereka. Tempatkanlah mereka dalam ridho dan maghfirah-Mu. Tempatkanlah dalam rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai umat yang selalu memegang perintah-Mu, tuntunan ajaran-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Jadikanlah generasi kami ke depan pun adalah mereka orang salihin dan salihat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.